Pemirsa, hari ini kita mendapatkan berita terkini mengenai pendapatan negara non-pajak dalam Islam serta pengeluarannya. Nah, di sini kita kedatangan 3 narasumber, yang satu saya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama kita akan membahas topik tersebut. Nah, langsung saja untuk narasumber pertama, Adinda Rifantini. Hai, di sini saya sebagai narasumber pertama ingin menjelaskan tentang pendapatan negara non-pajak dalam Islam serta pengeluarannya. Nah, kalian semua tahu nggak sih apa itu pendapatan negara? Nah, pendapatan negara adalah nilai tambah kekayaan suatu negara yang bersumber dari perpajakan, zakat, dan berbagai sumber lainnya. Sedangkan pendapatan negara non-pajak dalam Islam adalah penambahan nilai kekayaan suatu negara yang tidak bersumber dari pajak maupun zakat, melainkan bersumber dari ghanimah, fai, zakat, dan sumber-sumber alam lainnya. Saya menjelaskan tentang pengeluaran pendapatan negara non-pajak dalam Islam. Nah, pengeluaran pendapatan negara dalam non-pajak dalam Islam ini diatur atau diolah secara adil dan transparansi oleh Baitul Mal. Nah, pengeluaran ini dipergunakan sebagai kesejahteraan umat, diantaranya sebagai keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan diatur secara adil sesuai dengan syariat-syariat Islam. Narasumber yang kedua adalah saya sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ghanimah dan fai. Dalam Islam, negara memiliki pendapatan negara yang sangat beragam. Nah, sumber-sumber ini berasal dari pajak, tetapi ada juga hal lain yang tidak termasuk pajak. Nah, yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada fai. Nah, apa sih ghanimah itu? Ghanimah adalah harta dari rampasan perang. Nah, sebagian harta ini 4/5 akan diberikan kepada para pejuang, namun 1/5 bagian dari ghanimah yang disebut kumus. Nah, bagian dari kumus ini akan diberikan kepada negara dan kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya adalah fai. Kalian tahu nggak sih apa itu fai? Fai adalah harta yang didapat dari musuh, tetapi harta ini bukan dari hasil pertempuran. Nah, contohnya harta yang ditinggalkan oleh musuh saat mereka sedang melarikan diri, atau harta ini akan diberikan untuk bentuk perjanjian damai. Untuk narasumber yang ketiga adalah Jasna Nur Setriani. Di sini saya menjadi narasumber yang ketiga yang akan menjelaskan tentang pendapatan non-pajak dalam zakat. Zakat merupakan salah satu elemen penting dalam keuangan publik dan menjadi salah satu kebijakan fiskal yang utama dalam ekonomi Islam. Kewajiban membayar zakat bagi umat muslim dan berkontribusi langsung dalam pendapatan nasional yang akan diarahkan kepada seorang mustahik. Zakat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh sistem ekonomi sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga resmi negara yang memiliki regulasi hukum, sehingga dalam pemilihan pengelolaan serta pengumpulan zakat lebih terarah. Berikut adalah perhitungan tarif zakat. Kekayaan yang dikenai zakat paling tinggi adalah barang temuan, yaitu minimal 20%. Kekayaan yang diperoleh hanya dengan mengambil langsung dari alam tanpa adanya peran manusia dalam pengolahan, misalnya hasil tambang. Kekayaan hasil dari pertanian merupakan objek zakat dengan tarif zakat tertinggi kedua, yaitu kisaran 5% sampai 10%, di mana manusia mulai berperan dalam pengolahan alam. Demikian seterusnya, semakin tinggi peran dan kontribusi manusia, maka tarif zakat semakin kecil. Misalnya, zakat ternak kambing 1%. Disinilah Allah sangat memahami perilaku manusia yang syarat dengan intensif. Manusia yang menginginkan kekayaan dunia akhirat lebih cepat, maka akan mencari pencaharian yang dengan tarif zakat rendah. Karena dengan membayar zakat yang lebih rendah, maka kekayaan di dunia maupun di akhirat bertambah lebih cepat. Di dalam zakat terdapat perhitungan tarif biaya, yaitu seperti ini. Zakat memiliki manfaat, yaitu antara lain yang pertama, zakat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang penting untuk peningkatan sektor usaha. Nah,
Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang sumber-sumber alam. Nah, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, di antaranya tambang, laut, hutan, pantai yang tidak dimiliki oleh individu melainkan dimiliki oleh negara. Dan semua sumber daya alam itu bisa dibagi atau bisa dimanfaatkan oleh negara agar menjadi hal yang sangat produktif. Dan hasil dari mengolah sumber daya alam tersebut itu akan diberikan kepada Baitul Mal atau pemerintah untuk diolah atau untuk dikembalikan kepada rakyat itu sendiri menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat seperti kesejahteraan masyarakat. Contohnya bisa diberikan kepada kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sekian penyampaian berita dari saya. Saya Nurmila selaku host, pamit undur diri. Saya Adindari Fatini selaku narasumber pertama, pamit undur diri. Dan saya Ciasmana Setiani sebagai narasumber ketiga pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.